Tidak ada anak keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Indonesia, bahkan di dunia, karena sudah dinyatakan terputus dikarenakan tidak adanya lagi keturunan Hasan dan Husain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Santri Bertutur. Pada kesempatan ini merupakan follow up dari video sebelumnya melalui dawuh-dawuh para kiai-kiai yang memang sejak dari dulu puluhan tahun bahkan ratusan tahun menghormati yang namanya legasi-legasi itu. Tentu adanya gelombang ini tidak terlepas dari ungkapan-ungkapan yang memang sebenarnya niradab ya. Secara segala hal sangat tidak layak untuk dilakukan. Ini kedewasaan Nahdlatul Ulama itu. Kita ikuti saja dawuh-dawuh para kiai. Di kesempatan ini pula, sahabat, saya ingin berbicara mengenai sebuah kisah, sebuah peristiwa yang terjadi antara tahun 1983, di mana Syekhina Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur saat itu memang kiai yang paling terdepan membela marwah habaib. Bukan hanya Gus Dur sebenarnya, jika kita mengaca pada sejarah ya, Kiai Haji Maimun Zubair, Mbah Mun juga mengatakan demikian. Meskipun ada spekulasi-spekulasi lain, tetapi ya sudahlah. Memang menjadi orang bijak itu berat ya sahabat ya. Biasanya orang-orang bijak itu hanya dimiliki oleh orang-orang sepuh. Adapun bocil-bocil terkini hanya melihat dari sepantas. Jauh dari itu, saya merasa beruntung masih memiliki panutan-panutan yang memang Masya Allah. Semoga beliau-beliau atau Allahu umrohum wa baqa'ahum memang bulat ya. Dukikna bainal hajarain, kita dihimpit oleh dua batu. Dan disitulah Nahdlatul Ulama yang selalu berada di tengah-tengah. Ketika Gus Dur terdepan membela para habib atas pernyataan Ketua MUI Kiai Haji Hasan Basri tahun 83. Pada tahun 1983 ada sebuah peristiwa terdahsyat atas fitnah yang ditujukan kepada para habib. Sebuah pernyataan yang dilontarkan oleh Ketua MUI saat itu, yaitu Kiai Haji Hasan Basri. Pernyataan itu dimuat di surat kabar harian terbit yang dengan terang-terangan menyudutkan posisi para habib, khususnya di Indonesia. Apa pernyataannya? Tidak ada anak keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Indonesia, bahkan di dunia, karena sudah dinyatakan terputus dikarenakan tidak adanya lagi keturunan Hasan dan Husain. Mendengar hal itu, sahabat, Al-Habib Muhammad Al-Habsyi Kuitang, dan saat itu beliau sedang sakit, memerintahkan Al-Habib Naufal bin Jindan untuk membela kehormatan anak cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun apa daya, Habib Naufal bin Jindan meski dari panggung ke panggung berceramah justru tidak meredakan kegaduhan. Akhirnya Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur mendengar kegaduhan ini, dan pada saat Habib Naufal bin Jindan mengatakan ceramah di satu tempat, Gus Dur datang dan berinisiatif untuk bicara. Dan apa isinya? Gus Dur dengan tegas mengatakan hanya orang bodoh yang mengatakan batu permata dibilang batu koral. Dan yang paling bodoh adalah batu permata kok dihargakan seperti batu kerikil. Mereka para cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke negeri ini, Indonesia, merupakan karunia Tuhan yang terbesar dan hanya orang yang kufur nikmat kalau tidak mau mensyukurinya. Impact dari adanya pembelaan Gus Dur diucapkan dan diviralkan, seketika kegaduhan hilang dan para habib di Indonesia merasa bersyukur kehormatannya dibela oleh Gus Dur. Dari kisah ini jelas, dan hari ini memang terjadi lagi, sahabat. Saya kira orang-orang yang mungkin memang belum mengetahui tentang sejarah itu harus berkaca kembali dengan sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.